Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Gusnita, NIM 20031053, kelas Pendidikan Biologi A, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan saat ini, saya akan membahas tentang Porifera, Plakozoa, dan Cnidaria. Pertama, filum Porifera. Karakter umum dari filum Porifera adalah tubuhnya berpori atau ostium, multiseluler, tubuh Porifera asimetri atau tidak beraturan, meskipun ada yang simetri radial, berbentuk seperti tabung, vas bunga, mangkok, atau tumbuhan. Warna filum Porifera bervariasi dan tidak berpindah tempat atau disebut juga sesil. Filum Porifera merupakan bagian avertebrata yang memiliki tingkatan lebih rendah dari filum yang lain selain filum Protozoa. Sebagian besar Porifera hidup di laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Pada umumnya, Porifera hidup di perairan yang dangkal dan jernih. Namun, ada pula yang hidup di perairan berpasir atau salah satu spesies dari Porifera adalah Leucosolenia complicata. Spesies Pons yang tergolong dalam kelas Calcarea. Spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan kerangka tubuhnya yang mirip duri-duri kecil dari kalsium karbonat. Permukaan yang keras seperti batu. Tipe tubuhnya adalah askonoid. Tubuhnya berbentuk silindris dan panjang tubuh kira-kira 2,5 cm. Dinding sel radial berflagellum. Dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Habitatnya di laut atau pantai yang dangkal. Dari gambarnya, dapat kita ketahui bahwa karakter utama yang menjadi ciri khasnya adalah bahwa tubuhnya mirip duri-duri kecil dan keras seperti batu. Filum kedua yaitu filum Plakozoa. Spesies Plakozoa yang baru ditemukan adalah Trichoplax. Plakozoa memiliki tubuh yang kecil, pipih, dan ukuran tubuhnya sekitar 1 mm. Memiliki bentuk yang tidak teratur, meskipun permukaan bawahnya agak cekung dan permukaan atasnya selalu rata. Tubuh Plakozoa terdiri dari lapisan luar epitel sederhana yang menutupi sel-sel longgar yang menyerupai mesenkim dari beberapa hewan yang lebih kompleks. Sel-sel epitel mengandung silia. Lokomosi dengan menggunakan sel-sel epitel yang mengandung silika. Cara yang digunakan hewan ini untuk bergerak adalah dengan cara merayap di dasar laut. Hewan ini biasanya ditemukan di lautan, terutama terumbu karang, dan di dekat pantai pada lingkungan beriklim tropis dan subtropis, menempel pada akar pohon bakau. Salah satu spesiesnya adalah Trichoplax adhaerens. Trichoplax adalah makhluk yang paling rata dengan luas kurang lebih 1 mm. Beberapa ada yang sampai 2 atau 3 mm. Hewan ini berwarna abu-abu, tetapi karena sangat tipis, transparan jika disinari, dan bahkan dalam beberapa kasus tidak terlihat dengan mata telanjang, yang memiliki sedikit organ dan susunan internal. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Di antara kedua lapisan terdapat benang sinsitium.
Tricholax tidak punya sel saraf dan sel otot, tetapi memiliki silia untuk bergerak. Pertama kali ditemukan di dinding akuarium, dan sekarang dapat ditemukan di lautan, terutama terumbu karang, dan dekat pantai di daerah tropis dan subtropis, menempel pada akar tanaman bakau, bangunan, atau batu. Tidak dapat ditemukan di sungai atau musiman di daerah yang terkena hujan muson berat. Dari gambar, dapat kita ketahui bahwa yang menjadi ciri utamanya yaitu bentuk tubuhnya yang sangat kecil. Filum ketiga yaitu filum Cnidaria. Cnidaria memiliki sebuah bentuk fisik simetri radial. Hewan ini tidak bersegmen tubuh dan tak berkepala. Pada tubuh bagian atasnya terdapat ostium atau tulang mulut yang diselubungi oleh semacam tentakel yang memiliki bentuk menyerupai lengan. Tubuh simetri radial diploblastik memiliki dua bentuk tubuh, yaitu berbentuk polip, di mana tubuh berbentuk tabung, tidak bisa bergerak, bebas, atau menempel. Dan bentuk kedua, medusa, tubuh berbentuk payung dan dapat berenang bebas. Cnidaria ditemukan di perairan, terutama di lingkungan laut. Dari sudut etimologi, kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani knidos, yang berarti jarum penyengat. Kemampuan menyengat Cnidaria lah yang merupakan asal nama mereka. Ciri khas Cnidaria adalah cnidosit, yang merupakan sel terspesialisasi yang mereka pakai terutama untuk menangkap mangsa dan membela. Salah satu spesiesnya adalah Aurelia aurita. Aurelia aurita merupakan kelas Scyphozoa, mempunyai bentuk seperti mangkuk dan dikenal sebagai jellyfish. Hidup di laut secara planktonik, melayang pada badan air. Hewan ini memiliki lapisan mesoglia yang tebal dan dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Pada masa hidupnya, bentuk tubuh medusa lebih dominan dibandingkan dengan bentuk polip. Bentuk polip hanya dijumpai pada waktu larva. Hewan ini memiliki alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Mempunyai ciri antara lain, tubuhnya berbentuk payung atau genta, atau disebut juga bell, yang disertai dengan umbai-umbai berupa tentakel. Bagian payung sebelah atas berbentuk cembung dan disebut ex umbrella, sedangkan bagian bawah berbentuk cekung yang disebut sub umbrella. Di antara keduanya terdapat mesoglia yang mempunyai lendir yang sangat kental. Ubur-ubur ini dicirikan dengan adanya sel-sel penyengat yang disebut nematosis yang mengandung racun. Nematosis hampir terdapat di sekujur tubuhnya, namun yang terbanyak adalah bagian lengan atau tentakelnya yang berguna untuk menangkap mangsanya. Aurelia aurita ini yaitu ciri khasnya yang mempunyai penyengat yang penjelasan dari saya tentang ketiga filum tersebut. Atas perhatiannya, terima kasih.